Halo jagoan energi, jumpa lagi di episode kedua podcast Energi Drink yang membahas tentang ketahanan energi sebagai aspek transisi energi, pembelajaran dari Dewan Energi Nasional. Masih bersama saya Hanan, peneliti dari PYC, dan juga Dr. Herman Daniel Ibrahim, wakilan dari Dewan Energi Nasional. Kita akan melanjutkan bahasan mengenai transisi energi. Nah, jadi kalau kita diskusikan 2060 itu adalah sebuah keinginan karena memang negara-negara maju katakanlah menetapkan 2050, kita coba misalnya keinginan 2060 untuk membuat kita lebih bersemangat mengejar ya. Tetapi dengan dalam kata lain 2060 itu tidak, menurut saya tidak merupakan suatu keharusan yang semacam harga mati. Kalau nanti keadaan itu membuat kita terancam ketahanan energinya, maka kita utamakan ketahanan energi. Kemudian juga kalau untuk mewujudkan itu ternyata ekonomi kita semakin merosot, ya menurut saya juga mungkin pemerintah kan jadinya ekonomi tidak stabil. Jadi bisa saja ya kita misalnya menggunakan investasi terlalu besar. Kalau yang saya lihat adalah keinginan Indonesia 2060 itu dengan catatan ada misalnya PLTU di phase out itu didanai penggantiannya oleh asing. Tapi karena negara lain itu juga harus menurunkan, saya belum yakin bahwa negara lain itu juga akan bisa mendanai karena sekarang kan semua negara harus menurunkan. Contohnya Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat itu masih bakar batu bara 600 juta ton per tahun. Dan dia harus gantikan juga 600 juta ton per tahun itu. 600 juta ton per tahun itu ya kira-kira listriknya 1.200 TWh kali. 1.200 TWh per tahun, dan kalau dia ganti ya dengan energi surya itu 800 gigawatt surya, energi matahari. Dan ingat juga di negara subtropis matahari itu pada musim dingin lebih kecil. Nah, dia akan mengalami isu security. Mereka juga seperti kita juga perlu memperhatikan security dan affordability. Walaupun dia negara maju, saya kira valid juga 4A itu berlaku di negara maju karena begitu tidak affordability tidak terjangkau itu pasti terjadi kekacauan ataupun terjadi ketidakstabilan. Nah, itu situasinya. Jadi ada juga ya saya diskusi sama orang. Kita kan sudah berapa tahun melakukan penurunan emisi. Kita memulai dulu dari 92. 92 itu Brundtland Principle bahwa ozon dirusak oleh gas rumah kaca. Di gas rumah kaca itu antara lain CO2 yang dihasilkan dari pembakaran energi fosil, bukan antara lain yang dominan ya. 75% dari gas rumah kaca itu berasal dari emisi CO2 dari pembakaran energi fosil. Lalu pada 97 kita sepakati protokol Kyoto. Protokol Kyoto mengamanatkan hanya negara aneks 1 yaitu negara maju yang konsumsinya sudah tinggi dan kemudian emisinya besar, baik emisi per kapita negara maju itu rata-rata di atas 5 ton. 5 ton karbon per kapita. Emisi CO2 Indonesia itu hanya sekitar 2 ton per kapita. Rata-rata dunia itu berapa? 4 kali, 4,5 ya. Negara maju itu semua di atas rata-rata dunia emisinya gitu. Nah, jadi emisinya di atas 7 di rata-rata di negara maju itu, dan ini tentu gimana ya? Mereka akan butuh dana besar juga. Jadi seperti menggantikan tadi ya, dan mereka juga tentu tetap harus mengamankan ketahanan energinya. Nah, sehingga ada yang berpendapat, jadi gini, saya tadi agak sedikit lupa yang mau saya sampaikan, tetapi saya udah ingat lagi. Jadi 97 protokol Kyoto dan negara maju yang turunkan, dan itu nggak turun-turun. Jadi dari 90 pada tahun 90 emisi CO2 dunia itu 20 gigaton. Pada tahun 2020 itu sudah 35 gigaton. Jadi malah emisi itu naik, dan kita punya protokol Kyoto dan kita punya Paris Agreement. Jadi kalau kita lihat itu, efektifkah protokol Kyoto? Kalau kita lihat hasilnya belum. Efektifkah
perundingan yang dilakukan oleh UNFCCC, kalau kita lihat hasilnya belum gitu. Kenapa? Karena emisi gas rumah kaca itu naik, dan naiknya cukup besar dari 20 menjadi, kita malah tahun 97 mau menurunkan, tetapi yang terjadi di seluruh dunia itu naik. Jangankan menurunkan, tetap aja nggak bisa naik kan gitu. Nah, sekarang ambisi kita 35 itu katakanlah ya, kita asumsi aja lah, yang mampu diserap oleh bumi mungkin sekitar 5. Ya. Jadi 30 itu 30 gigaton tadi harus kita hilangkan dengan mengganti dengan energi bersih. Ya. Nah, jadi ini juga bisa, saya nggak mau menyimpulkan, tetapi kira-kira bisa kita lihat ya, berupaya dari tahun 90 sudah 30 tahun sampai sekarang, tapi emisi malah naik dari 20 gigaton menjadi 35 gigaton di dunia. Ya. Kalau kita juga pasti naik karena kita sedang tumbuh ekonominya. Nah, memang perlu dilihat juga, saya belum mengkaji secara rinci di mana aja letak kenaikan itu ya. Salah satu kononnya memang di Asia, karena Asia khususnya Cina itu sangat besar pertumbuhannya 30 tahun terakhir, demikian juga India dan termasuk juga Indonesia barangkali. Itu memang letaknya. Tetapi realita tadi kalau kita lihat, pertanyaan sekarang adalah kalau kita mau net zero emission dengan kira-kira ambillah 5 gigaton emisi yang bisa diserap oleh hutan kita harus hilangkan 30 gigaton dalam kira-kira 40 tahun ke depan. Tapi dengan masa lalu seperti itu, kira-kira bisa nggak gitu loh? Kan pertanyaannya gitu. Saya sendiri nggak bisa jawab, tetapi hanya kita lihat sudah berupaya berunding tiap tahun melalui Conference of Parties, emisi kita masih naik. Sehingga apa yang terjadi kita tidak tahu juga kan. Jadi di dunia ini semangatnya tinggi, tapi begitu eksekusi, contohnya juga kita kan terkejut juga ketika Paris Agreement disepakati menurunkan 1,5 derajat Celcius, diratifikasi oleh Amerika zaman Obama 2000 berapa itu? 2015 kali ya? 16 ya Pak. 16 ya. Kemudian setelah itu 2016 terus berganti dengan Donald Trump, dan langsung Donald Trump keluar dari Paris Agreement. Ya betul Pak. Nah, sekarang kita tidak tahu juga Paris Agreement ini, Kanada juga misalnya menetapkan dia nggak akan mengikuti lah, dia akan menyediakan energinya tanpa juga mengacu kepada Paris Agreement. Kita tidak tahu Cina, karena Cina itu sekarang yang emisinya paling besar di dunia. Cina itu 29% emisi itu di Cina, 15% di Amerika Serikat. Jadi Cina dengan Amerika Serikat itu udah hampir 50% emisi dunia. Jadi keduanya inilah yang akan menentukan secara dominan apakah net zero emission dunia itu tercapai gitu loh. Tapi kalau dilihat misalnya juga yang tadi, dan kemudian tidak ada sanksi, dan kemudian juga begitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan, ya simpulkanlah sendiri. Saya juga tidak tahu tuh di Amerika sendiri, buktinya juga 600 juta ton masih bahan makai batu bara sekarang. Iya Pak. Berarti saat ini itu kondisi di dunia sebetulnya bukan hanya di tingkat negara berkembang saja ya Pak yang kontribusi untuk emisi karbon besar itu Pak. Lebih tepatnya ke negara maju termasuk Cina dan Amerika ya berarti Pak. Ya memang Amerika dia sudah nggak nambah emisinya, tapi emisi Amerika itu tinggi. Kalau saya nggak salah dia sekitar 12-13 ton per kapita. Jadi kali 3 dia mungkin apa itu? Jadi 12 ton dikali dengan penduduknya 300 juta ya. Ya sekitar. Jadi dia 3,6 gigaton ya. Jadi tapi kalau kita ambil terhadap 35 dia 15%, berarti dia ya sekitar 5 gigaton. 5 gigaton. Ya. Kalau kita dari CO2 kita 600 gigaton. Dia bukan berapa itu ya? Kita bukan 600, 0,6 gigaton kita. 0,6 Pak, iya. 0,6 kita. Jadi 600 juta ton, 0,6 gigaton. Nah, Amerika itu 5 gigaton. Nah, tentu kalau dia kurangi, apa yang akan dia lakukan? Membangun seperti tadi, kalau energi batu baranya dia mau ganti, dia 800 gigawatt surya. Itu kalau dia pakai baterai 24 jam,
Kalau dia mau 24 jam itu harus dikali 4 atau kali 5. Oh, oke. Karena kalau hanya segitu dapat energinya serentak, tapi adanya hanya, ya saya nggak tahu juga, tapi adanya itu hanya pada waktu ada matahari. Jadi dalam pemanfaatan energi surya sendiri tentu ada hal-hal terkait dengan sistem ya, sistem energinya, dan itu juga yang bisa menimbulkan biaya tambahan seperti penggunaan sistem pakai storage, kemudian penggunaan sistem untuk mengamankan stabilitas frekuensi dengan smart grid misalnya. Jadi perlu lagi investasi-investasi, dan itu tentu berat juga bagi mereka. Terus bagaimana mereka akan bantu Indonesia, negara berkembang misalnya, kan gitu. Oke. Oke, baik Pak. Kembali lagi ke konsep ketahanan energi kita, Pak. Yang tadi Pak Herman sampaikan kan sebetulnya intinya ada 4A ya. Tapi yang saya lihat berdasarkan kita diskusi tadi, ternyata ada aspek-aspek yang lain yang sebetulnya perlu dimasukkan juga, seperti sosial, terus politik, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah ini apakah nanti ketika kita menyusun kebijakan ketahanan energi nasional yang baru ini, apakah akan ada perubahan atau bagaimana, Pak? Enggak, basisnya tetap 4A, cuma yang timbul kepada politik itu kan dampaknya. Ya. Dampak dari misalnya dari affordability, dari availability, itu dia berdampak sosial politik. Jadi parameter itu kayaknya sudah lazim digunakan di dunia. Yang berbeda di antara satu negara dengan lain barangkali adalah di sudut bagaimana setiap parameter tadi punya subkomponen. Jadi bukan parameter lah, itu komponen tadi ya. 4 komponen, 4A. Dari 4A tadi dipecah lagi gitu loh. Misalnya availability, itu misalnya kecukupan daripada energi primer, kecukupan dari infrastruktur, ya, infrastruktur, kemudian apalagi energi primer, paling enggak 2 itu ya parameternya. Kemudian di affordability itu adalah biaya produksinya listrik berapa, biaya atau harga penyediaan gas alam atau gas untuk rumah tangga ya. Kemudian BBM gitu. Nah itu sub komponen itu nanti itu diberikan nilai dan bobot. Nah perbedaan barangkali satu negara dengan lain adalah di dalam pembobotan dan penilaian tadi. Tapi 4A-nya itu sudah umum. Namun juga tadi saya katakan ada juga negara yang melihat ketahanan energi itu lebih kepada dipatuhinya kebijakan dan rencana. Saya kira untuk Indonesia itu juga valid. Jadi misalnya gini, dipatuhinya kebijakan itu kan akan mengarahkan kepada ketahanan. Jadi kalau kebijakannya diikuti, maka indikasinya itu adalah berarti kita akan tahan gitu. Kemudian setelah kebijakan dibuat, kita punya ruen. Kalau ruennya diikuti, berarti kita akan cukup tahan gitu. Nah, ketahanan energi tadi itu dibuat embedded di dalam kebijakan dan embedded atau apa namanya itu ya, masuk di dalam kebijakan dan masuk di dalam rencana umum energi nasional maupun rencana umum energi daerah. Tinggal pastikanlah bahwa kebijakan dan rencana itu berjalan. Jadi dengan kebijakan dan rencana berjalan berarti sebenarnya kita bisa menyimpulkan kita punya ketahanan energi yang baik gitu. Itu salah satu metode. Jadi tidak melihat kepada 4A, tetapi 4A-nya dimasukkan ke dalam kebijakan dan ruen, sehingga dengan dijalankannya ruen 4A akan tercapai. Terus yang diawasi adalah apakah kebijakan dan rencana itu berjalan. Jadi seperti ruen sekarang itu ada 383 subprogram ya, yang ada di 13 kementerian. 13 kementerian, 383 aktivitas ya. Nah, aktivitas itu untuk mendukung terwujudnya ruen, dan ruen tadi mendukung terwujudnya ketahanan energi, karena visi daripada Ken dan ruen itu, visi pengelolaan energi kita itu adalah terwujudnya ketahanan energi nasional ya, yang intinya itu adalah menyangkut 4A tadi. Jadi penyediaannya aman dalam jangka panjang, kemudian dalam harga yang terjangkau, dan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Baik, Pak. Kalau kita berbicara ruen ini kan konteksnya nasional, Pak.
Tapi yang saya lihat untuk implementasi daerah, terutama untuk RUET, ini belum sepenuhnya tercapai dan belum semua menerapkan RUET Pak di daerah Pak, khususnya di provinsi ya. Jadi untuk strategi ke depan khususnya dari Dewan Energi Nasional untuk meningkatkan ketahanan energi nasional itu seperti apa Pak untuk RUET-nya ini Pak? Ya, RUET itu sekarang sudah hampir selesai, jadi janjinya kita kan sudah mengawasi penyelesaian RUET di semua provinsi. Waktu kemarin itu ada 21 sudah selesai, tapi statusnya sekarang sudah meningkat ya. Semua udah sisanya itu 34 provinsi ya. 24 Pak. Terus semuanya itu sudah menyatakan pada akhir tahun mereka sudah ada yang sudah siap, tetapi belum diperdakan karena RUET itu harus berupa perda. Nah, RUET ini pertama ya dalam tahap awal ini membangunkan daerah untuk aware, untuk apa? Untuk punya perhatian terhadap potensi energinya, terhadap konsumsinya, terhadap bagaimana mengamankannya, khususnya terkait dengan 4A tadi, dan mengarahkan juga supaya energi terbarukan di daerah itu berkembang. Nah, RUET yang sekarang dibuat, kita tidak terlalu ada acuan untuk sinkron dengan RUEN. Artinya kalau di agregat jumlahnya belum tentu sama dengan RUEN. Nah, nanti RUEN kita selesaikan dari top, RUET dari bottom up, tapi kita harmoniskan. Nah, permasalahannya memang di energi itu, daerah itu bisa buat RUET, tetapi kan tidak semuanya mereka yang melakukan eksekusi. Misalnya dalam hal listrik, penyediaan BBM, itu daerah itu kan nggak berperan, itu dilakukan secara nasional. Tapi faktor itu akan mempengaruhi daerahnya. Daerah tadi memiliki sumber energi primer, misalnya energi terbarukan, gitu. Tapi keputusannya apakah itu akan dibangun atau tidak, itu centralized juga. Nah, inilah hal-hal yang kompleks yang harus disinkronkan atau dikoordinasikan oleh Dewan Energi Nasional. Jadi Dewan Energi Nasional saat ini perkembangan daripada RUET yang kita tangkap adalah daerah-daerah itu sudah menginventarisasi potensi-potensinya, dan kemudian sebahagian juga sudah membuat gagasan-gagasan, studi dan gagasan bagaimana untuk mengimplementasikannya, walaupun mereka tidak memiliki kewenangan eksekusi langsung. Jadi daerah itu tidak memiliki kewenangan eksekusi dalam hal listrik, dalam hal juga penyediaan BBM, penyediaan gas rumah tangga, gas LPG gitu. Nah, nanti ke depan tentunya mereka kita coba nanti ya buat juga RUET yang lebih akurat, dan kemudian kalau di agregat tadi dia sama dengan UN, dan kemudian kita ukur juga ketahanan energi daerah. Saya belum bisa membayangkan, tapi kayaknya sebenarnya ada baiknya juga ada beberapa hal yang didesentralisasi ya. Saat ini memang pengelolaan energi kita itu kan semua centralized. Jadi dengan centralized memang peranan daerah itu hanya mengikuti atau gubernurnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan kemudian dia mengacu terhadap rencana-rencana nasional tadi gitu. Nah, RUET daerah ini sebenarnya yang inti itu saat ini adalah mereka sudah bisa menginventarisasi misalnya konsumsi per jenis energi, berapa dia mengkonsumsi listrik, berapa dia mengkonsumsi BBM, berbagai jenis BBM ya, BBM diesel, BBM bensin ya, berapa dia mengkonsumsi gas LPG, dan jenis energi lainnya ya, ataupun gas alam dan batu bara yang digunakan langsung oleh industri gitu. Nah, dari situ kita nanti setiap daerah itu tentu juga bisa buat rencana yang mewujudkan semacam net zero emission atau carbon netral lah sebut. Carbon netral. Jadi nanti mereka RUET-nya ini, RUET yang sekarang belum ada carbon netralnya. Jadi praktis RUET yang sekarang dibuat nanti, begitu KEN udah jadi, begitu RUEN juga dibuat, RUEN nanti dibuat paralel dengan RUET. Nah, mudah-mudahan mereka juga memiliki kapasitas nanti ya untuk dapat melakukan, karena per daerah itulah nanti mungkin kita punya target-target. Jadi kita sulit sebenarnya membuat target net zero emission nasional. Karena apa? Tadi yang belum saya sampaikan juga salah satu tantangan kita, Indonesia itu negara yang tidak kontinen, dan keadaan penyediaan energinya sangat berbeda satu daerah dengan lain.
Jadi misalnya antara Jawa dengan, ambillah Jawa dengan Sumatera sedikit bedanya. Dengan Kalimantan, Sumatera Kalimantan beda lagi dikit. Dengan Sulawesi beda juga dikit gitu ya. Tapi dengan Papua, dengan Maluku, Nusa Tenggara Timur itu beda Jawa itu banyak. Nah, apakah kita bisa coba buat net zero emission terus dengan apa itu? Dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi tadi. Jadi baiknya net zero emission itu ataupun karbon netral itu diprogramkan per daerah dan juga pelaku-pelaku di daerahnya ikut dalam memperjuangkan atau mengimplementasikan karbon netral tadi. Nah, dengan kita buat RUET dan dengan kita buat ketahanan energi daerah kita ukur, ya insya Allah itulah yang akan menjadi pendorong daerah tadi aktif melakukan energi transisi di daerahnya. Cuma pertanyaan lagi, kalau daerah melakukan energi transisi di daerahnya, otoritasnya apakah cukup? Karena ternyata kita centralize ininya kan. Nah ini agak isu besar. Tidak hanya DEN ini DEN dan juga mungkin pemikir-pemikir di luar DEN. Apakah organisasi kita dalam transisi energi itu mau fully centralized begini, ataupun kita agak desentralisasi, dan seperti apa desentralisasinya? Ya inilah yang perlu dijawab. Yang saya juga tentu saya bisa mungkin punya pemikiran, tetapi kan harus semua ikut memikirkan karena ini tentu masalah yang punya implikasi besar juga. Jadi artinya misalnya gini, mungkin daerah kita itu bisa aja ke depan misalnya pengelolaan listrik itu dia per daerah juga ya, entah bagaimana caranya. Sekarang per daerah juga, tetapi dia di bawah komando misalnya PLN dari pusat gitu. Kemudian pembangunannya yang menentukan PLN. Nah, sedangkan kalau kita nanti mau mengembangkan energi terbarukan di satu daerah, seberapa daerah tadi bisa mempengaruhi bahwa energi terbarukan yang dia punya itu dapat dikembangkan, ataupun juga bahkan mungkin nanti ada daerah yang perekonomiannya sudah baik, misalnya dia mau menerapkan harga listrik yang berbeda gitu. Kita juga ini terbelenggu juga oleh harga listrik yang seragam secara nasional. Harga energi kita kan harga BBM satu harga, listrik satu harga secara nasional. Nah, sedangkan biaya tidak sama secara nasional. Sangat banyak. Nah, jadi saya kira bagi Indonesia transisi energi itu jauh berbeda dengan negara yang kontinen dan kecil. Kita negara besar, terus kepulauan, dan antara pulau itu sangat berbeda situasi dan progresnya saat ini. Ini yang berat bagi kita juga. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ini terkait peran stakeholder nih. Saya lihat kan Dewan Energi Nasional ada beberapa perwakilan pemangku kepentingan termasuk dari industri, lingkungan hidup, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, apakah ketika kita akan menentukan untuk membuat kebijakan energi nasional dan di situ dalamnya ada ketahanan energi nasional, itu terbuka peran dari masyarakat, Pak? Contohnya dari salah satu NGO bidang energi. Nah, itu punya peran tersendiri yang nanti bisa memberikan masukan kepada pemerintah, terutama untuk pembuatan ketahanan energi ke depan, Pak. Ya, jadi sesuai undang-undang sebenarnya dalam perumusan baik kebijakan, ya, perencanaan itu harus menerima masukan dari masyarakat. Itu diharuskan oleh undang-undang. Jadi dalam kebijakan saja asosiasi keenergian tentu akan telah dan akan diundang untuk didengarkan pendapatnya. Dan kemudian tentunya hal-hal yang kira-kira memang punya argumen yang kuat dari pendapat itu tentu akan diusahakan menjadi bagian dari kebijakan energi gitu. Di DEN sendiri tentu juga anggota-anggotanya dari kementerian ya, jadi kan kementerian yang terkait dengan energi itu seperti transportasi, perhubungan ya, kemudian industri, perhubungan, industri, kemudian pertanian, kemudian juga lingkungan hidup, Bappenas ya, dan Dignas, Ristek, kemudian juga Menteri Keuangan sendiri. Nah, ini tentu bersama-sama kita akan merumuskan yang kira-kira terbaik. Nah, memang terbaiknya nasional tadi, makanya juga gini, apakah kita kebijakan nasional tadi bisa sama di semua daerah? Itu yang juga belum tentu kan.
Sehingga barangkali di tiap daerah ada perbedaan kebijakan juga, ya, perlunya. Kalau selama ini memang kita hanya punya kebijakan nasional dan itu kita terapkan, tetapi itu sangat makro terapkan untuk seluruh Indonesia, ya. Artinya rinci, seperti yang lalu juga kan di Ken dan Ruen itu konsumsi energi per provinsinya belum teridentifikasi, dia tetap hanya melihat nasional, sedangkan kita tidak. Sekali lagi kita tidak kontinental. Nah, keterlibatan daripada pihak-pihak stakeholder yang sudah anggota DEN itu langsung, ya. Jadi yang mewakili konsumen, industri, akademisi, kemudian juga dari teknologi dan lingkungan, masing-masing anggota inilah tentu yang juga mengkoordinasikan ataupun juga mengkomunikasikan dengan stakeholder di luarnya. Jadi yang konsumen mungkin dengan YLKI, dengan juga perwakilan-perwakilan konsumen di daerah, ya, untuk didengarkan. Artinya kenapa ada unsur-unsur itu di DEN, itu supaya terjadi keseimbangan. Misalnya gini, kira-kira yang akan mempertahankan supaya energi itu affordable itu ya sisi konsumen. Supaya juga misalnya industri tadi itu penyediaan aman, ya, itu konsumen, industri, mungkin itu juga semua, ya. Nah, jadi asosiasi-asosiasi itu memiliki kebebasan ataupun juga dapat menyampaikan pandangan-pandangan, mungkin juga hasil kajian ke Dewan Energi Nasional. Saat ini juga kan mereka juga sering mengadakan acara yang mengundang Dewan Energi Nasional. Tentunya saat ini memang yang saya lihat sih ada agak beragam pandangan terhadap transisi energi itu. Jadi ada yang ingin cepat, ada yang juga mungkin melihatnya lebih mengutamakan ketahanan, ada juga yang cepat tadi tapi belum menghitung ketahanan, gitu, ya. Jadi yang saya memang harapkan kita buat, ya, pemerintah inginnya seperti apa, misalnya 2060 kita misalnya nanti skenario untuk 2060, tetapi syaratnya ini bisa kita hitung, ya. Oh, ini harus butuhkan kebijakan seperti ini. Ini membutuhkan dana sebesar sekian, gitu. Nah, kemudian kita hitung lagi dengan skenario yang mengutamakan ketahanan energinya, terus kita katakanlah ketemunya 2070, 2080, terus kita juga identifikasi kira-kira implikasi daripada itu seperti apa terhadap tarif dan terhadap intinya terhadap ketahanan energi. Jadi terhadap tarif, terhadap availability, atau secara lebih besar lagi terhadap ketahanan energi, gitu. Karena begini, kita mau bersih tapi mau tetap murah itu kayaknya itu tidak bisa digabung, gitu loh. Mau lebih bersih, jadi energi bersih itu memang ibaratnya semacam ada juga biayanya, nggak bisa. Kalau energi bersih itu bisa dibiayai sebanyak energi yang sekarang, ya tentu sejak dulu kita sudah lakukan dengan energi bersih. Kenapa dulu-dulu kita memilih batu bara dengan gas alam? Karena itu bikin murah. Oke, ya. Oke, baik Pak. Ini terkait mungkin ada dua pertanyaan terakhir, Pak. Yang pertama ini terkait konsep ketahanan energi. Kembali lagi konsep itu perbedaannya dengan keadilan dalam transisi energi atau energi justice, terutama kan sekarang di luar negeri itu ada konsep energi justice, Pak. Itu perbedaan yang cukup mendasar itu apa, Pak? Perbedaan antara ketahanan energi dan energi justice, ya. Ya, energi justice. Saya sendiri belum mendalami yang energi justice, tetapi kalau dari namanya justice itu kan sebenarnya salah satu, kalau saya juga menyebutnya tidak saya sebut justice, tapi saya juga mengusulkan proposisi saya penurunan emisi itu dilakukan dengan berkeadilan, ya. Nah, dan juga jadi penyediaan energi, penurunan emisi, energi justice tadi menurut saya konteks Indonesianya adalah kita misalnya baru emisi per kapita kita masih rendah. Ya. Jadi berkeadilankah kalau kita juga harus menurunkan emisi kita harus seperti negara maju atau mendekati, gitu loh. Ya. Nah, kira-kira begitu. Cuma karena saya belum bisa mendalami, saya juga mungkin tidak pada tempatnya untuk berkomentar banyak, ya. Tetapi yang saya sudah pernah ungkap di presentasi saya bahwa seyogyanya
penentuan penurunan emisi itu memperhatikan berapa income keadaan kita ya, berapa emisi kita per kapita, berapa pertumbuhan ekonomi kita, seberapa besar kita masih memerlukan pertumbuhan ekonomi. Artinya memperhatikan sustainability development di negara kita gitu loh. Ya. Intinya yang lebih besar di dalam semuanya itu adalah economic sustainable economic development. Jadi pembangunan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi sustainable itu lebih luas dari berkelanjutan, tetapi lebih baik dan berkelanjutan gitu. Nah, jadi kalau lihat itu, kalau saya usulkan misalnya negara yang seperti kita yang emisinya masih kecil, kita itu tidak perlu ikut menentukan net zero emission kapan, tapi kita itu cukup menentukan langkah-langkah kita untuk lebih memperbanyak penggunaan energi bersih, kemudian juga mengurangi penggunaan energi tidak bersih, khususnya batu bara. Kita komit terhadap penurunan intensitas energi dan intensitas emisi. Nah, jadi kalau intensitas energi kita turunkan, artinya dalam pengembangan ekonomi kita untuk menaikkan GDP kita akan menggunakan energi secara lebih hemat gitu. Nah, programnya apa? Kita sampaikan ya. Kemudian yang kedua, menggunakan energi secara lebih hemat untuk penyediaan energi. Terus intensitas emisi kita akan lebih banyak menggunakan energi terbarukan. Jadi pertumbuhan energi terbarukan kita akan buat lebih besar dari pertumbuhan energi fosil. Nah, apa yang selama ini kita masuk langsung ke net zero emission, padahal hakikat net zero emission itu sebenarnya adalah menuju keadaan lebih baik dan menuju net zero emission itu dilakukan dengan menurunkan intensitas emisi, menurunkan intensitas energi. Intensitas energi itu ukurannya adalah ton TOE energi primer per juta dolar GDP. Oke. Ya. Nah, kemudian turunkan intensitas emisi. Intensitas emisi itu ukurannya adalah ton karbon per TOE energi primer. Ton karbon per TOE energi primer. Jadi kalau intensitas emisi dikali dengan intensitas energi itu ketemunya ton karbon per GDP gitu. Nah, bagaimana kita membuat makin kecil ton karbon yang kita hasilkan untuk menaikkan GDP, dan kita masih perlu menaikkan GDP. Negara maju tidak terlalu perlu karena GDP-nya sudah tinggi. Mereka hanya barangkali menjaga stabilitas ekonominya saja dengan tumbuh 1%, 0,5% mereka udah cukup. Karena GDP per kapitanya 30-an ribu, 40-an ribu dolar gitu. Terus mereka tentu memberikan security sosial sehingga mengamankan tidak ada orang miskin. Kalau kita kan memang harus menggenjot pembangunan kita. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana terkait pandangan Bapak dan harapan Bapak terutama untuk ketahanan energi Indonesia ke depan, terutama kita akan menyambut transisi energi kita, terus target tahun 2060 seperti apa gitu Pak? Harapan Bapak sebagai untuk praktisi. Harapan saya pertama program kita yang utama itu adalah memaksimalkan energi terbarukan. Bagaimana kita memaksimalkannya? Semua potensi energi terbarukan yang biayanya tidak tinggi ya, artinya layak, katakanlah sama dengan membangkitkan energi dari gas dan batu bara itu diprogramkan. Jadi kita maksimalkan dan tentunya sesudah itu kita juga menjaga ketahanan energi kita, dan untuk menjaga ketahanan energi itu kalau konsep saya adalah hati-hati kita dengan phase out batu bara gitu. Kalau phase out boleh kita phase out, itu yang di phase out batu baranya aja, tidak PLTU-nya. Karena kalau PLTU-nya di phase out kemudian kita nanti terjadi krisis penyediaan energi, kita bisa krisis listrik kalau kita PLTU-nya sudah di decommissioning. Nah, jadi saya melihatnya sebenarnya sampai peak emission terjadi kira-kira 2040-2050, PLTU batubara itu belum perlu di phase out. Karena apa? Kalau kita phase out PLTU, kalau gantinya dengan apa? Kalau gantinya dengan renewable, apakah sampai peak kita sudah bisa seluruh pertumbuhan dipenuhi oleh renewable? Kan belum. Jadi contohnya sekarang misalnya
RUPTL sampai 2030 masih kita menggunakan renewable-nya konon menurut itu 50%, tapi hitungan saya karena ada 4.000 MW pump storage itu hanya 40% itu. Belum dominan kan, harusnya lebih dari separuh renewable, baru dia sinyalnya positif gitu. Nah, kalau belum sepenuhnya kita mengisi pertumbuhan dengan renewable, terus PLTU-nya di phase out, ya berarti dengan apa digantinya? Sedangkan pertumbuhan aja, kalau memang kita dengan renewable bisa, maka pertumbuhannya kita ambil dari renewable. Jadi kita hati-hati dengan phase out untuk ketahanan energi dan juga untuk menjaga affordability. Phase out yang lebih baik itu adalah secara natural. Jadi begitu kita sudah punya program untuk mengembangkan atau membangun pembangkit energi terbarukan dan dirasa aman, barulah dilakukan phase out. Jadi tidak melakukan early retirement. Kita melakukan natural retirement gitu. Jadi pensiun secara alami ketika memang ibaratnya ketika penggantinya sudah ada ya kita pensiunkan. Tapi kalau sebelum penggantinya ada ya kita belum nyatakan pensiun gitu. Nah ini yang penting. Dan kemudian untuk menyukseskan transisi energi itu memang semua pihak ya, termasuk kita konsumen perlu sosialisasi misalnya kesediaan konsumen untuk membayar harga energi yang lebih tinggi gitu. Nah ini kan perlu edukasi juga. Karena kalau tidak tentu ini ya jadi apa semacam buah si malakama bagi pemerintah ya. Kalau mau lakukan juga ya berarti harga listrik naik dan dia juga terjadi instabilitas politik. Nah, jadi transisi energi itu menurut saya yang memang perlu diwaspadai adalah kemampuan kita investasi, kemudian harga energinya dapat nggak kita kendalikan sehingga stabil, dan dua harga energi yang stabil dan kemudian penyediaan energi yang aman itu dah yang harus dikedepankan. Nah, transisi itu kalah oleh itu idealnya. Jadi tidak bisa transisi itu dipaksakan tetapi kemudian menyebabkan ketahanan energi merosot khususnya terkait availability dan affordability. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman atas diskusinya pada sesi podcast BYC Energi Trading hari ini. Saya rasa cukup banyak yang kita diskusikan, hampir 1 jam lebih nih Pak. Jadi terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Bagi jagoan energi, jangan lupa untuk terus ikuti sosial media kami karena kami terus update informasi terutama terkait seputar topik energi. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Herman. Semoga sehat selalu Pak. Sampai jumpa lagi. Sama-sama ya. Selanjutnya. Ya.